Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tani, kita jumpa lagi ya. Oke sahabat Tani, sampai di hari ini saya belum bisa juga balik ke Takengon ya, atau ke Bener Meriah ya, sahabat ya. Karena masih terputus jalannya, aksesnya ya sahabat. Jadi ya lebih baik ya saya konten dalam mobil aja ya. Sekaligus kita membahas pertanyaan dari sahabat tani kita mengenai perihal pupuk ya, pupuk pemupukan pada kopi Arabica sahabat tani. Ya, oke, akan kita bahas ya sahabat tani ya. Pak, bagaimana Pak jikalau saya berikan MKP KNU 3 putih di saat kopi masih vegetatif ya, atau dalam artian masih tahap pertumbuhan? Apakah itu tidak berdampak buruk Pak, atau bagaimana gitu? Oke, akan saya bahas melalui pengalaman saya sahabat ya. Jadi di waktu itu saya masih belum terlalu paham dengan MKP KNU 3 putih sahabat. Jadi waktu itu pernah saya coba, saya berikan untuk kopi yang usianya masih 5 atau 6 bulanan sahabat tani ya. Jadi karena minimnya pengetahuan saya mengenai MKP KNU 3 putih ya, saya kira pemberian MKP KNU 3 putih itu juga bisa diberikan di masa vegetatif ya gitu ya. Nah jadi ternyata saya salah mengira sahabat, ternyata pemberian MKP KNU 3 putih itu dikhususkan ya, dikhususkan untuk misalnya kopi Arabica nih ya, yang varietas Atek Super gitu ya. Atek Super biasanya itu 18 bulan gitu ya, 18 bulan akan muncul pembungaan pertama atau disebut pembuahan perdana sahabat. Nah jadi di saat di tempat kita sahabat, jikalau kopi kita sudah mau memasuki 18 bulan atau memasuki generatif, itu sudah bisa sahabat, sudah bisa kita berikan gitu ya, sudah bisa kita berikan sebelum munculnya pembungaan. Kenapa? Karena kalau kita berikan sebelum muncul pembungaan pertama, itu biasanya kalau kita berikan MKP KNU 3 putih dan apabila sahabat tani membarengi dengan pupuk tanah, itu hasilnya luar biasa sahabat, luar biasa. Kan biasanya begini ya sahabat ya, untuk biasanya pembungaan atau pembuahan pertama, atau bisa disebut kopi lagi belajar berbuah, itu biasanya buah tidak akan banyak sahabat, kecuali kalau sudah masuk di berjalan 2 tahun ke atas. Nah itu baru akan mulai muncul pembungaan dan pembuahan yang banyak. Namun ada beberapa faktor yang mengganggu pembungaan sahabat ya, seperti perubahan iklim, MDPL sahabat ya, dan juga dari cara kita lakukan pemupukan ketika di masa generatif. Nah oke, jadi kenapa harus lebih baik dilakukan sebelum pembungaan daripada setelah pembungaan? Nah itu karena gini sahabat, di saat kopi akan masuk generatif, ianya akan berjuang keras, ianya akan mencari nutrisi di sekitar tanah ya, akar-akar gitu ya, mencari makanan di sekitar tanahnya. Itu maka apa yang didapat, maka itu yang terserap begitu sahabat. Jadi yang namanya lahan ya, namanya lahan itu ada terdiri berbagai macam, ada lahan subur, ada lahan kurang subur, dan ada lahan tidak subur sahabat. Itu yang mempengaruhi kenapa pembuahannya kurang maksimal. Nah jadi ada komen dari sahabat tadi kita yang lain, Pak, toh saya nggak pernah memberikan pupuk apapun Pak, saya nggak pernah juga memberikan penyepraian MKP KNU 3 putih pada cabang dadau, tapi kok buahnya banyak Pak. Nah gitu. Oke, akan kita jawab sahabat ya. Ini MKP KNU 3 putih dan dibarengi pupuk tanah itu saya anjurkan bagi kita yang lahannya kurang subur atau tidak subur gitu sahabat ya. Terkadang-kadang sahabat ya, seperti di lahan saya, tanah teksturnya itu hitam, karakternya subur ya gitu ya, tetapi kenapa buahnya kok di kebun saya masih kurang maksimal? Nah jadi dari sekian banyak unsur hara yang tersimpan dalam tanah sahabat, kadang-kadang tidak semuanya tanah itu menyimpan unsur hara penting yang akan diserap oleh tanaman. Nah itu sebabnya kita butuh tambahan nutrisi pada tanaman kita. Nah contoh, ada juga tanaman kita itu subur gitu ya, subur tanpa pemupukan ya, tetapi kenapa ketika masuk pembuahan malah buahnya kok sedikit gitu, malah cabangnya yang subur ya, daunnya yang sangat hijau begitu, batangnya sangat besar, tetapi buahnya sangat berkurang. Nah itu bisa jadi di balik lahan subur kita itu ada kekurangan unsur hara lainnya sahabat. Nah gitu ya.
Oke, jadi begini juga sahabat tadi ya, ada komentar katanya, Pak Bang Peri ini ngawur ini. Ya, ngawur menambah-nambah biaya petani dengan berkedok untuk supaya pembuahan kopi maksimal 2 kali lipat dan lebih banyak daripada biasanya begitu. Nah, jadi begini untuk sahabat tani yang mengkomen saya katanya saya ngawur ya, yang namanya ngawur begini, yang namanya ngawur itu banyak bicara tapi nggak ada praktek ya, seperti itu sahabat tani. Banyak bicara teorinya tapi dia nggak pernah praktek gitu. Berbeda dengan orang yang banyak praktek baru berteori, itu lebih baik ya. Nah, jadi komenlah dengan bijak ya, karena kita ini tidak ngawur ya sahabatnya. Jadi untuk sahabat tani yang komen yang bilang saya ngawur, silakan deh kembali tonton konten saya, bahwa saya di situ banyak mempraktekkan kok, banyak membuktikan juga kok ya, dan bahkan juga bukan sekedar hanya bicara seperti itu. Ini kebetulan kenapa saya hanya bisa bicara, pertama karena saya terjebak di Aceh Timur, jadi di sini nggak ada namanya kopi-kopi Arabica, yang ada di sini kopi Lampung ya, kopi Robusta seperti itu. Nah, jadi sebisa mungkin saya ngonten meskipun keadaan di saat ini kami di Aceh masih bantuan masih minim, masih kacau balau ya. Bahkan pemerintah yang banyak bicara di medsos, tetapi pada kenyataannya kami tidak dapat apa-apa. Nah gitu ya, sampai-sampai ada presiden bilang akan segera memberi bantuan 50 unit helikopter untuk membantu Aceh Sumatera agar segera teratasi dari kelaparan, agar secepatnya dibangun rumah-rumah sementara begitu. Tetapi kami sampai sekarang tidak ada melihat tuh tanda-tandanya, jangankan membangun ya, tanda-tandanya kami tidak melihat sampai sekarang. Nah, jadi ini satu hal yang disorot oleh dunia. Apakah presiden kita ini memang presiden yang jujur atau cuma banyak bicara? Nah, kalau seperti itu mungkin boleh jadi ya, itu baru disebut ngawur ya, seperti itu. Tapi beda dengan saya ya. Nah, ini pun karena keadaan. Nah, oke, jadi Pak, kalau kita hanya mengandalkan pupuk tanah saja Pak, jika tidak kita spray MKP KNO3 putih melalui daun yang seperti Pak Peri bilang, apakah itu ada perbedaan ketika keluar buah gitu ya? Sangat banyak sahabat, sangat banyak perbedaannya, sangat banyak. Jika kalau kita lihat sekilas ya seperti nggak ada perubahan, tetapi kalau kita ukur secara mendalam, kita teliti, itu sebenarnya banyak sekali perbedaannya sahabat. Nah, jadi kalau kita hanya mengandalkan pupuk tanah tanpa kita berikan pupuk daun dan semacamnya ya, gitu, itu biasanya walaupun buahnya kopi banyak sahabat, tetapi terasa kiloannya, beratnya itu kurang sahabat. Jadi bagaimana Pak Peri kalau kita beri pupuk tanah dengan kita spray MKP KNO3 putih melalui daun? Itu perubahannya banyak sahabat tani ya, sangat banyak perubahannya, terutama dari bentuk buah kopi besar ya, bijinya pun padat ya, karena biasanya kan biji kopi ini di dalamnya itu kan, dalam buah kopi ada dua ya, biasanya sering banyak itu sebelahnya berisi, sebelahnya kosong gitu. Tapi kalau kita beri ke MKP KNO3 putih, dari saya lihat bisa meminimalisir, bukan berarti menghilangkan ya, meminimalisir dari kekosongan biji. Nah, kenapa kekosongan biji bisa terjadi? Karena kurangnya nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman, sehingga hasilnya bisa seperti itu, sedemikian rupa. Nah, seperti itu sahabat. Jadi besar sekali manfaatnya ya bila kita berikan MKP KNO3 putih melalui daun dan pupuk tanah bebas kita berikan. Nah, gitu ya. Jadi itu besar sekali manfaatnya sahabat. Jikalau sahabat ragu ya silakan dicoba. Jangan dulu percaya, dicoba ya. Pelajari dengan sepenuh hati, dengan ikhlas. Coba rasakan nanti, terasa memang sangat berbeda sahabat. Oke Pak, jadi Pak, ini saya mau tanya Pak, pemberian atau pengaplikasian MKP KNO3 putih itu sebenarnya apakah dari awal belajar berbuah atau terserah kita gitu ya? Oke, jawabannya ya itu terserah kita sahabat tadi. Kenapa saya bilang terserah kita? Jauh sebelum saya mengenal MKP KNO3 putih, jauh sebelum ada yang namanya merek MKP KNO3 putih, saya hanya mengandalkan pupuk tanah seperti itu ya. Pupuk tanah apa Pak? Apa yang Bapak pakai? Yang saya pakai urea. Kalau nggak ada urea, ZA boleh juga ya. Lalu saya barengi dengan Posca. Intinya ya saya mencari pupuk murah gitu.
Loh, apakah pupuk murah Pak bisa membuat buah kopi lebat? Sebenarnya yang bikin buah kopi lebat itu sahabat tani, itu adalah dari dasar lahannya sahabat. Ya, dasar lahannya. Kalau memang kita menanam kopi di lahan baru atau lahan bekas tebang gitu ya, belum pernah ditanami kopi, itu biasanya tanpa pupuk pun cukup dengan modal pemangkasan saja sudah cukup, buahnya banyak sahabat. Nah, seperti itu sahabat. Jadi tergantung dari nutrisi tanah atau dari apa yang ada di dalam tanah unsurnya itu. Nah, seperti itu, tergantung itu sahabat. Nah ya, loh, jadi Pak, apa dengan lahan subur aja sudah cukup? Juga tidak sahabat ya, tidak cukup dengan lahan subur saja sahabat. Untuk tanaman kopi sahabat ya, jauh-jauh hari sebelum dan pertama kali saya ngonten pun saya ada bilang, apapun ceritanya, apapun pupuknya, bagaimanapun banyak uang Anda, kalau Anda tidak memahami peruningnya atau pemangkasannya, itu sia-sia saja sahabat. Itu sebabnya kenapa kopi Arabica ini harganya mahal seperti itu ya, karena banyak orang yang tidak paham tentang pemangkasannya atau peruningnya gitu sahabat. Loh, apakah Pak belajar pemangkasan itu rumit Pak? Ya, saya tengok tidak rumit kalau kita sudah bisa sahabat. Yang rumit itu kalau kita baru awal belajar. Ya, saya rasa seperti kita belajar berkendara ya, nyetir mobil. Ya, nyetir mobil kalau kita berpikir-pikir, kalau kita belum pernah megang mobil ya sudah pasti rasanya mengerikan dan takut ya. Dan muncul pemikiran, bayangan-bayangan, wah nanti saya tabrak pagar orang, wah nanti saya tabrak lembu orang, wah nanti saya nyenggol orang gitu. Padahal begitu kita latih, itu kita pelajari, begitu kita bisa nyetir, ternyata tidak sengeri, tidak seseram yang kita bayangkan. Nah, seperti itulah kita dalam melakukan pemangkasan kopi. Ya, tidak ada seram sahabat. Sebenarnya kunci jawabannya, kita mau nggak belajar pemangkasan, kita mau nggak teliti dalam pemangkasan, kita tahu nggak cara-cara dan tekniknya, mana cabang yang dipelihara, mana cabang yang tidak, kan gitu ya sahabat tani ya. Sebenarnya di situ saja konsepnya sahabat. Seperti orang membengkel mobil sahabat, membengkel mobil, kalau kita nggak pernah membengkel ya pasti mobil kita tadi yang rusaknya satu macam ya menjadi 10 macam, menjadi 20 macam. Kenapa? Karena kita tidak tahu cara ngebengkel gitu ya. Kadang-kadang rusaknya lain, malah kita perbaikinya lain gitu sahabat ya. Seperti itu contohnya. Itu semuanya didasarkan oleh ilmu sahabat. Kalau kita punya ilmu ya semuanya terasa mudah, tapi kalau kita nggak punya ilmu ya terasa sulit ya gitu ya. Sampai-sampai ada yang bilang, wah ternyata nyesal saya menjadi petani kopi Arabica, ribet dan rumit. Sebenarnya ribet dari mana? Ya paling karena kita malas, makanya ribet ya seperti itu. Kalau coba kita nggak malas ya saya rasa nggak ada yang ribet sahabat ya. Yang penting kita rajin, tidak bosan dan terus belajar ya, seperti itu. Nah, jadi seperti itulah gambarnya sahabat tani ya. Jadi kalau sahabat tani ingin memberikan MKP KNO3 putih, jikalau menurut sahabat tani sudah masuk 18 bulan, lebih baik sebelum 18 bulan itu sudah bisa diterapkan penyepraian MKP KNO3 putih gitu ya. Nah, lalu bagaimana Pak jika MKP KNO3 putih saya pakai untuk spray ke daun ya gitu ya, dan pupuk tanah tetap saya pakai Pak, bagaimana, apakah berpengaruh? Ya berpengaruh sih enggak ya sahabat tani ya. Bahkan ya dari pengalaman saya, sewaktu saya salah gunakan ya MKP KNO3 putih tadi yang saya kira diberikan pada masa vegetatif, padahal ternyata di waktu saat masuk generatif. Tetapi saya tengok meskipun salah penerapannya, meskipun saya salah gunakan, ya tidak berdampak apa-apa, bahkan baik-baik saja tanaman kopi kita gitu ya. Nah, jadi tidak perlu takut sahabat tani kalau kita memberikan MKP KNO3 putih di masa kopi vegetatif, tidak ada masalah kok, malah bagus seperti biasa. Hanya saja ya kita paling membuang duit kan gitu ya, karena MKP KNO3 putih itu fungsinya bukan untuk vegetatif, tetapi untuk generatif atau masuk masa pembuahan gitu, dan seterusnya seperti itu sahabat tani. Nah ya, bila Anda mungkin merasa wah menyeprai lewat daun, membuang-buang waktu, membuang duit seperti itu ya sudah, berarti Anda nggak perlu mengerjakannya. Tetapi ya terima saja kalau hasil panen Anda berkurang, begitu sahabat ya. Terima aja kalau memang hasil panen berkurang, seperti itu aja sahabat. Nah, jadi di sini saya berbagi edukasi, bukan memperumit sahabat tani, tetapi membuka hal baru, memberitahu pada sahabat tani, wah ini ada pupuk yang silakan, yang bisa
dicoba oleh sahabat tani, karena saya sudah mencoba gitu ya, dengan tujuan agar sahabat tani pun merasakan hasil yang melimpah 2 kali lipat daripada hasil biasanya. Nah, dan tentunya semua itu butuh proses, tidak seperti hari ini kita berikan besok maunya nampak hasil, itu nggak bisa seperti itu sahabat tani ya. Nah, oke, untuk sahabat tani dimanapun Anda berada ya, seperti itu jawabannya ya sahabat tani. Sekali lagi saya ulangi, kalau pemberian MKP KNU 3 putih di masa vegetatif itu tidak ada masalah kok, tidak ada rugi dan tidak rusak sahabat ya, selama kita tidak memberikan dengan dosis berlebihan. Jadi di dalam MPKP KNU 3 putih kan sudah ada anjuran pakai, tinggal diikuti saja bagaimana seperti itu. Nah, jadi masalah berapa takarannya Pak? Nah, masalah takarannya silakan sahabat kunjungi konten saya sebelumnya, karena konten saya ini membahas seputar bertani kopi khusus Arabica. Oke, kalau begitu sahabat tani semoga terbantu dan teredukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.